Halo Sobat Inkupips, selamat datang di IB Talks. Podcast ini hadir untuk memberikan wawasan, cerita yang inspiratif, serta peluang dari dunia UMKM dan juga startup. Bersama saya, Helen Dwi Mawarni, dan rekan saya, Kakak. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menemani kalian untuk berbagi cerita yang inspiratif dan juga pastinya berguna untuk kalian semua. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Ibu Yema. Beliau di sini akan sharing tentang cerita seputar perjalanan bisnisnya. Mungkin dari Ibu Yerma sebelum kita memulai obrolan di pagi hari ini, Ibu Yerma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terus kegiatannya sekarang tuh lagi ngapain aja sih, Bu? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Yeni Erma, sering dipanggil Ibu Irma. Kebetulan kami ada 3 anak yang alhamdulillah sudah menjadi dokter. Alhamdulillah. Nomor 1, yang nomor 2 di Erlangga juga baru skripsi. Yang nomor 3 di SMA Telkom, itu masih sekolah semua. Ya. Itu kegiatan kami sehari-hari ya ini seputar tentang rempah. Ya. Rempah-rempah mulai dari tanam, panen, terus dari pembibitan juga, mulai dari pengolahan barang mentah sampai barang jadi sampai pemasaran. Oke. Kita boleh tanya-tanya lebih lanjut mungkin ya Bu tentang Pareso ini tadi. Nah, oke. Ada Mungkin Pareso, ada Ratu Botani Solo. Ya. Nah, kira-kira itu bedanya tuh apa sih Bu antara Pareso dan juga Ratu Botani Solo? Pareso itu asosiasi rempah se-Solo Raya ya. Oke. Kebetulan kami sebelum ada Pareso, Ya. kami kan punya Ratu Botani Solo. Ratu Botani Solo itu bergerak di bidang rempah semuanya. Jadi mulai dari herbal, minuman tradisional, mulai dari pengobatan, mulai dari custom good ya, kayak sabun, sampo, kosmetik, multivitamin, booster, itu ada semua di situ. Lah kami setelah mengenal dari dunia perempahan ini, kami punya visi misi untuk mengembangkan, ingin jadi role model teman-teman yang di Surakarta dan sekitarnya. Untuk awal mulanya sendiri berdirinya Ratu Botani Solo ini gimana Bu kira-kira? Ratu Botani Solo ini berdiri waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu sebelumnya kita kan punya klinik tradisional. Jadi sebelumnya itu kita pengobat, kita kan memang pengobat tradisional, multi terapi ya, jadi ada banyak yang pasien-pasien kami itu ada sakit seperti itu, kita obat pakai multi terapi. Itu ada akupuntur, akupressure, pakai relaksasi seperti itu, kayak hipno, jadi semua multi terapi. Dan juga ada rempah-rempahnya ya, ramuan semuanya. Lah di sini kan karena yang sakit itu hanya pasien yang bisa kita kasih obat, makanya kan kalau waktu kemarin pandemi itu kan semuanya itu yang terpapar banyak ya, jadi terpapar. Jadi waktu itu kami berpikiran untuk melegalkan produk-produk kami yang sekiranya bisa dikonsumsi semua kalangan, dari anak kecil sampai manula seperti itu. Ini kan kebanyakan kan untuk antioksidan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi waktu pandemi itu kan banyak vitamin, terus banyak antioksidan, banyak antibiotik lah. Antibiotik kalau kebanyakan dari dunia kan kasihan gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi kita perbanyak produksi dan kita legalkan, biar semuanya itu bisa menikmati seperti itu. Jadi di COVID itu tahun 2020 kan ya? 2020 kami sudah mulai 2019-2020 kita legalkan seperti itu. Untuk awal mula cerita bisnisnya Ibu ini bisa menjadi legal itu seperti apa Bu? Ibu ikut pelatihan apa atau bagaimana? Kita dilegalkan itu, terus kita ada pelatihan. Pokoknya di Solo ini kan waktu itu ya sangat keren ya, untuk para UMKM yang dari kecil bisa jadi besar, jadi bisa membesarkan seperti itu.
kebetulan kemarin ada rekrutmen dari STP ya, ada STP. Iya, Ya kita betul. iseng-iseng daftar gitu. Iya. Daftar ya ada startup nih, Iya. mungkin ya kita bisa ngikut seperti itu. Terus kita waktu itu di Semesta ya, waktu Iya, itu betul. ada inkubasi berapa bulan ya di situ. Oh, Itu tuh karena waktu itu kami kan masih sangat tradisional ya, Iya. masih sangat tradisional itu seperti tukang cukur apa tukang sate gitu ya. Oh, Jadi iya. ya nyukur ya, potong ya, jual ya, Iya, sharing gitu. oke. Ya keuangan ya apa kan jadi satu ya. Kayak tukang Benar. cukur, tukang sate kan juga Iya, gitu semuanya ya. dilakuin Bentuk sendiri ya, gitu ya, potong Bu. ya apa sendiri itu Oke. sendiri. Tapi ternyata setelah di Semesta itu Iya. ternyata ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya, mulai dari pembukuan, mulai dari keuangan, mulai dari marketingnya, terus dari packaging, semuanya ada di situ gitu. Jadi ya dari situ kita mulai mengenal gitu. Jadi mengenal ini ya bisa untuk usaha seperti itu. Jadi untuk promosi yang digital ini kayak misal Ya. dari Instagram atau TikTok itu mulai dari pelatihan ini ya Bu? Atau sebelumnya udah? Belum. Kita sangat tradisional Pak. Waktu itu kan sangat tradisional dan kita tuh nggak kepikiran. Pokoknya hanya pasien yang datang aja kita kasih obat, kita kasih resep seperti itu. Ya, jadi terus kita berpikir kenapa orang-orang itu kan pada terpapar pada gini, terus kita dari kemanusiaan sendiri Benar. kan juga untuk Terpacu untuk ini, jadi termotivasi Iya, untuk membikinkan ramuan untuk yang anak, untuk yang orang tua yang sesuai dengan karakter tubuh masing-masing. Kita bikin itu. Jadi mulai dari kayak temulawak seperti itu ya, kayak temulawak, kayak unyit gitu kan. Kemarin kita kombinasikan juga kan, kita alhamdulillah selama ini memang kita banyak menolong untuk penyakit kanker Mbak. Jadi penyakit kanker seperti itu, terus tumor kista itu kita spesialisnya memang di situ. Itulah. Dari rempah khusus atau rempah-rempah khusus, tidak ada kimia sama sekali. Jadi dari tumbuh-tumbuhan, nggak hanya rempah ya, jadi ada tumbuh-tumbuhan, jadi daun-daunan seperti itu, akar-akar, biji-bijian, kita kombinasi Mbak. Itu dari warisan kakek-kakak saya, bapak saya dulu seperti itu kan. Jadi ramuannya temurun-temurun nih Bu? Ya, ramuan temurun-temurun, dan ini dikombinasikan dengan modern. Agar bisa diterima di semua kalangan. Iya, betul. Terus kalau dari cara pengolahannya sendiri itu gimana Bu? Kan tadi Ibu menyebutkan kalau misalnya ada kira-kira kalau yang buat kanker gitu-gitu rempah dan daun-daunnya itu apa aja sih Bu? Macam-macam Mbak. Macam-macam ya Bu? Ya ada dari kunyit putih, kalau daunnya juga ada daun dewa, dari bunga mutiara, seperti itu Mbak. Buahnya ada rumput teki, banyak di Indonesia ini yang bisa mengobati semua penyakit sebenarnya ya. Cuman belum pada mengenal, belum familiar ya mungkin. Kalau mungkin di Thailand itu sudah sangat familiar mungkin ya. Itu sebenarnya kita sangat kaya sekali, apa-apa ada di sini. Iya. Makanya jadi bahan bakunya itu Ibu nanam sendiri atau? Sebagian ada nanam sendiri, sebagian ngambil dari petani seperti itu. Jadi kita nanam petani, jadi kita ajarin mulai dari pupuk, mulai dari penanaman seperti itu. Berarti di Ratu Botani Solo ini juga memberikan pelatihan untuk para memberikan petani pelatihan gitu ya, Bu? semuanya. Wah, Ikut keren ingin banget. belajar mulai dari tanam sampai menjual sampai bahan jadi. Apa yang ada di Ratu Botani monggo silahkan untuk berkonsultasi ataupun pingin mengembangkan, karena memang Ratu Botani Solo ini pingin untuk menularkan ilmunya yang ada ini untuk masyarakat yang mungkin terutama ibu rumah tangga. Betul. Ibu rumah tangga yang mungkin kurangnya pengetahuan tentang dapur ya, itu bumbu-bumbu dapur kayak gitu itu kan bisa dimanfaatin, bisa dibikinin, contohnya kayak bikin kunyit, asam, kayak gitu-gitu itu sangat mudah sekali ya, dan itu kan bisa dijual. Gitu. Untuk jadi jamu ya Bu biasanya. Jamu keliling sekarang jarang. Iya benar-benar. Jamu. Nah ini kan yang sudah hilang itu kok itu untuk bayi-bayi itu.
untuk bayi-bayi itu dulu nggak tahu kan. Enggak, ceko itu apa Bu? Karena kalian itu kan udah milenial ya. Iya. Waktu kecil itu biar makannya banyak kan. Waktu itu anak kecil-kecil itu udah dicekoki gitu. Kayak paitan gitu. Jadi ada namanya temu ireng, kayak gitu-gitu. Daun ada pepaya gitu kan, itu kan dideplok kayak. Ya, terus habis itu diminumin gitu ya. Itu kayak kain. Terus didadah itu namanya pijet. Ya juga ada protein pijetnya juga. Ada untuk baby itu juga kita ada minyak. Dia juga bikin minyaknya juga, minyak untuk batuk, untuk radang tenggorokan, pilek. Iya. Wah, ini saya juga lagi batuk nih Bu. Bisa nih ya kayaknya. Itu ada nama kalau untuk anak untuk anak dewasa gitu, ada sini jangan kurma jahe merah, kencur sama kurma itu. Kita bikin ada serbuk, ada simplicia, ada yang ready to drink gitu, ada yang probiotik. Dibikin probiotik itu bisa. Jadi minumnya hanya sedikit. Kalau jamu itu kan banyak itu kan enggak, kita sekarang udah modern ya. Apa yang disukai para remaja, kalangan gitu ya, biar pada sini. Ya, jadi mengikuti perkembangan zaman lah ya Bu. Biar enggak suka yang ya latte atau gimana, itu sebenarnya juga bagus ya, ada susunya, ada ini, cuman kan kalau kebanyakan gula buatan seperti itu ya, rasa itu kan juga ini ya kurang bagus di kesehatan. Makanya ini kita ajarin pelatihan di sekolah-sekolah seperti ini untuk jamu dikemas menjadi minuman yang kekinian. Seperti itu. Tadi saya lihat di media sosial tuh ada produk masker rempah itu. Ada, kita bikin masker rempah juga. Jadi untuk kecantikan juga. Jadi untuk kayak flek hitam itu, terus untuk biar nggak kendor. Iya. Jadi itu bentuknya tuh bubuk. Iya, kita serbuk, ada serbuknya juga, ada yang kita bikin lurus juga, bikin lulur. Pokoknya di Ratu Botani itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua ya Bu. Semua. Lengkap, komplit banget ya Bu ya. Mungkin kita mau tanya nih Bu, awal mula kenapa dinamain Ratu Botani Solo itu kenapa tuh Bu? Ratu Botani Solo itu unik ya. Iya. Itu kan karena berawal itu kan dari perempuan ya. Iya, betul. Itu kan ratu itu raja kedua ya. Botani itu kan dari tanaman. Iya benar. Solo itu kan berasal dari kota Solo. Jadi ini seorang perempuan mencetuskan ada tanaman yang bisa dibikin sebagai variasi untuk inovasi, dibikin berbagai macam produk yang berasal dari kota Solo. Seperti itu ceritanya. Jadi Ratu Botani itu ada toko offline-nya atau online? Ada offline, ada online gitu. Jadi di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia itu ada. Ini kebetulan juga baru belajar juga ya Mbak. Kebetulan karena ini permintaan para pelanggan, customer untuk pengobatan itu. Gitu. Itu kan jadi ini baru mau mengembangkan saya juga gitu. Untuk bisa masuk ke e-commerce seperti itu ya Bu ya. Ya, ini baru belajar karena ini baru mengatur untuk karyawannya. Itu kan kita nggak usah buru-buru ya, cuma yang penting kan kita terus itu bisa terima kesalahan. Oke. Mungkin kalau dari produknya sendiri Bu, ini kan saya lihat di depan kita nih banyak banget kan ya Bu. Itu kira-kira kalau dari kelebihannya sendiri tuh apa aja sih? Masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kekurangan. Ya. Mungkin kalau dari kelebihan antara Ratu Botani Solo dengan produk rempah-rempah yang dijual sama toko lainnya itu apa Bu kira-kira? Kita itu unik ya, unik dan bisa menyesuaikan. Menyesuaikan itu dalam arti kita update apa yang bisa kita persingkat itu misalkan. Jadi nggak misalkan minuman harus hanya ready to drink aja. Ready to drink kan nggak tahan lama. Nah, kita buat dibikin kayak sirup. Itu kan sirupnya itu kan bisa tahan lama, juga bisa irit ya. Minimal sedikit-sedikit. Tapi kalau sirup kan cair gitu. Cair. Kita juga ada juga yang serbuknya. Kalau dikirim ke luar negeri ataupun ke luar daerah kan agak simpel. Ini kepingin yang simplicia, bahannya apa aja, itu bisa. Jadi ada juga. Jadi kita itu menyediakan dari bahan baku sampai bahan jadi apa yang
kita inginkan itu insya Allah ada di situ gitu. Terus buat sirup, saya juga pernah minum sirup beras kencur. Jadi Ya, itu tinggal dikasih terus diminum aja, simpel banget sih. simpel ada. Itu berasnya juga ada yang dari serbuknya gitu juga ada. Terus beras kencur yang masih ada kayak daun, kayak bahan-bahannya ada kencurnya, ada jahenya, ada ini juga ada. Seperti itu yang menyediakan. Jadi tergantung kebutuhan masyarakat yang seperti apa. Seperti itu. Jadi di Ratu Botani itu komplit ya Bu, resepnya itu. Insya Allah, iya. Kalau dari pesanan produk yang Ibu bawa ini ada apa aja sih Bu kira-kira? ini di sini ada multivitamin ya. Ada booster ya. Iya. Ini apa nih Bu? Boosternya jahe merah kencur kurma. Jadi ini sarinya atau intinya jadi jahe merah kencur ini pakai kurma dan juga rempah-rempah. Ini maksudnya untuk ini radang tenggorokan, pilek, batuk seperti itu. Minumnya nggak perlu banyak-banyak Mbak. Jadi ini diminum malam hari sebelum tidur, ini hanya 2-3 sendok, pagi hari 2-3 sendok di saat perut kosong ya. Di saat berarti perut sebelum kosong, makan ya Bu? sebelum makan ini karena apa? Ini juga melindungi lapisi dari lambung, dari usus itu. Ini Seperti ini. Iya, lebih baik, efektif. Oke. Jadi sari intinya gitu ini. Berarti bukan yang minum tuh airnya ini? Air ya? Air kan ini ada sari intinya. Gitu. Terus nah ini kunyit rempah ya. Kunyit rempah ini untuk antioksidan. Jadi misalkan kayak perempuan remaja-remaja itu ya bisa untuk kulit, pencerahan kulit, bisa untuk kalau menstruasi, hormon pada sakit ya, seperti itu. Nggak harus banyak gitu, minumnya itu sedikit aja. Langsung diminum atau ditambahin? Langsung diminum boleh, langsung tambahin air juga boleh, cuma enak sih langsung diminum kayak vitamin gitu ya. Ini booster ya, booster ini sampel. Oke. Ada probiotik mungkin ya. Probiotik itu seperti apa Bu? Ini probiotiknya ini dari lemon guys. Itu lemon Bu? Iya, ini ada dari lemon, dari serai, itu dibikin probiotik. Probiotik itu yang cara bikinnya itu difermentasi. Fermentasi ini untuk kolesterol, asam urat, untuk pelaksin, melancarkan BAB seperti itu. Berarti orang-orang yang diet itu bisa minum ini juga ya Bu? Bisa. Ya ini. Jadi macam-macam. Ini minumnya hanya sedikit juga. Ini probiotik ini. Terus kalau yang di atas ini apa sih? Itu teh ya. Ini teh. Jadi teh itu kebetulan ini dari salah satu anggota kami dari Pareso ya. Jadi kebetulan kami di asosiasi itu kan ketua umumnya di situ. Jadi kami mengapresiasi dari teman-teman semuanya, anggota-anggota kami itu saling berbagi ilmu saling kolaboratif. Jadi misalkan pemasaran itu kita bisa ke mall, nanti bareng-bareng kita koordinir, terus ada event-event seperti itu, terus pameran keluar daerah atau kemana kita bawa produknya mereka untuk perkenalan seperti itu. Dan di Pareso sendiri juga punya katalog juga dari teman-teman gitu. Ya. Untuk event terjauh itu dari mana Bu? Jakarta kita event, terus di Batam, kita pernah di Malaysia, di Singapura gitu. Berarti udah di luar negeri banyak banget ya Bu? Tapi yang dekat-dekat gitu. Karena kalau ada event kemarin di sana kan kita ada inovasi juga ya. Apa update yang dari luar bisa untuk menular ke teman-teman yang ada di sini gitu. Kalau untuk apa sih kayak media partnernya gitu, Ibu tuh kerja sama siapa aja sih Bu? Partner ya. Kebetulan kami ini kan dari pemerintahan itu kan juga ada, terus PHRI seperti itu. Terus kebetulan kami juga di STP juga ada di STP karena kami juga pernah belajar di situ. Terus kami mengembangkan, terus kebetulan ini mau kerjasama di sini, mau ada tempat untuk pelatihan dan produksi bersama. Produksi bersama dengan teman-teman ini di ruang biru. Iya juga kebetulan Ratu Botani ini juga masih
perlu belajar banyak. Alhamdulillah kemarin kami sudah MOU dengan BPOM Pusat Jakarta. Ya. Kami jadi anak angkatnya sebuah jamu ini Sido Muncul. Oh, wow. Iya, Keren banget. Iya. Keren. Sido Muncul gitu. Jadi kita ada bimbingan teknisnya, jadi cara produksinya nanti sama ini ada dari BPOM kita Iya. didampingi terus. Oh, seperti itu. Kalau untuk misalnya kan kita mau pesan produk tapi itu di luar kota atau di luar Jawa itu bisa tergantung nanti apa macamnya produk seperti apa. Pokoknya palu gada di Ratu Botani Solo. Tapi kalau untuk metode pemesanannya itu gimana, Bu? Metode pemesanan bisa lewat WA, Oh, bisa lewat itu chat. berarti Ratu Botani Solo ini punya apa? Instagram, media sosial gitu ya, Bu? Gitu. Nah, kalau kalian yang mau pesen nih rempah-rempah kayak gini bisa nih ke Instagramnya apa, Bu? Nama Instagramnya? Ratu Botani Solo. Ratu Botani Solo Iya. gitu. Tuh. Nah, sebelum kita lanjut nih ke cerita-cerita menarik lainnya dari Bu Yerma ini, kita punya program dari Solo Techno Incubator. Nah, jadi fasilitas yang bisa kalian dapat itu ada banyak banget teman-teman. Terus pelaksanaannya itu juga dari 3-5 hari. Terus pelaksanaannya itu nanti bakal di Solo Technopark. Nah, untuk waktunya itu weekend. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian mau cek yang lebih lengkapnya lagi, bisa langsung kepoin di Instagramnya Solo Techno Incubator. Tapi selain program ini, kita juga punya Diklat Mandiri Solo Technopark. Jadi penjurusan diklatnya itu ada mekanik manufaktur, terus ada welding manufaktur, desain manufaktur, dan otomatisasi industri. Kalian juga bisa lihat info selanjutnya di Instagram Solo Technopark Official. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ke Ratu Botani Solo ini tadi. Nah, kira-kira kalau dari Ibu sendiri buat ngejaga produknya ini biar tetap apa ya, Bu? Biar tetap aman di tangan konsumen, terus kayak biar Ratu Botani Solo ini tuh semakin berkembang dan semakin berkembang sampai orang-orang tuh mikirnya, oh udah kita pakai yang dari yang produk ya dari yang apa ya yang sehat aja gitu. Kan kalau kita minum obat nih kayak saya ini kan lagi flu, terus kita minum obat kan juga nggak bagus kan, Bu, kalau banyak-banyak. Itu kira-kira gimana, Bu? Yang penting itu caranya untuk berproduksi benar-benar steril dan QC-nya ya. QC-nya. Jadi untuk QC-nya itu kan yang penting ya. Jadi untuk agar menjaga kualitasnya tetap bagus itu kan harus tahu nih tanggal kadaluarsanya seperti itu. Oke. Kan daripada kita beli kayak kapsul buat turunin berat badan gitu, mending beli rempah-rempah yang lebih netral. Kita juga ada kapsulnya juga. Kapsulnya jadi biar simpel kan. Ya benar-benar. Oke. Kalau untuk kan tadi pemasarnya Ibu bilang udah sempet sampai ke luar negeri kan, Bu? Nah, itu kira-kira tuh dimulainya tuh dari kapan sih, Bu? Dan awal mulanya tuh gimana? Awal mulanya kami dari pameran. Oh, dari pameran? Event, iya. Oh. Event seperti itu kami diikutkan di Batam, kan dari dinas perdagangan seperti itu. Ada bayar-bayar, seneng ya dari produk-produk kami itu kan natural, apalagi di Singapura kan dekat ya. Benar-benar tinggal nyebrang doang gitu ya, Bu. Terus ya itu awal mulanya kita dari pameran gitu. Mungkin kalau sekarang ini karyawan yang ada di Ratu Botani Solo itu berapa, Bu? 5. Oh, cuma 5, Bu? Cuma 5. Berarti dari segala macam produk apa untuk memproduksi segala macamnya itu hanya 5? Oh, itu beda? Beda. Dari untuk produksi ada 4. Jadi ini jamu, kosmetik itu sendiri-sendiri. Tuh. Iya. Untuk lokasi tokonya di Ratu Botani Solo tuh di mana ya? Ada di Jalan Jamuraya nomor 72, Jajar Laweyan Solo. Oh, di Laweyan. Ya, di Laweyan. Oke. Tapi kalau selain yang di Laweyan itu ada lagi nggak, Bu?
tokonya? Tokonya ini diambilin temen-temen ya, Oh, jadi kayak reseller gitu ya, Bu? ya Oh, temen yang oke. jual itu banyak, itu di kafe-kafe Mm-mm. seperti itu disiapin. Oh, Mm. gitu. Oke. Kok kalau habis ikut pelatihan itu ada kesan nggak sih Bu? Kayak pelajaran barunya itu apa gitu? Iya, pelajaran barunya kita kan jadi ngerti ya. Mm-mm. Jadi yang dulu kan eh, masih campur aduk ya. Iya. Kita cerita dari awal itu Iya. kan kayak tukang cukur. Iya. Sekarang sudah bisa bedakan. Oh, ini keuangan yang untuk RPS modal itu tidak boleh diuah-uah. Mhm. Jadi untuk pribadi ataupun usaha yang lain itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar di situ Dipisah. jadi dipisah-pisahkan seperti itu. Kalau dulu kan enggak pisahkan dan harus ini Mbak, sekarang sudah mulai kami delegasikan ya. Mm-mm. Nggak bisa kita tangani sendiri, orang mampu tak Iya. kita delegasikan. Betul. Jadi misalkan untuk produksi siapa, Ya. terus untuk marketing siapa, Mm-mm. manajemen siapa, packaging siapa, udah sendiri-sendiri. Oh, oke. Berarti sekarang ini dari Ratu Botani Solo ini sedang mengembangkan untuk apa sih, ke marketplace gitu ya, Bu? Ya, sama kita Sama apa aja, Bu? untuk produksi dulu, memperbaiki kapasitas produksi Oh, oke. sambil kita nunggu. Kita sementara baru PRT nih. Iya. PRT kan masih sangat terbatas ya. Mm-mm. Jadi kita sambil menunggu BPOM. BPOM itu kan agar kita bisa luas. Iya, Jadi iya. kita sambil kita ada waktu itu untuk bimbingan ke berbagai daerah. Oh. Jadi mengadakan pelatihan-pelatihan sementara kemarin ada di Klaten, Iya. seperti itu kan, ke desa-desa gitu, Mm-mm. yang kita punya wawasan untuk pengembangan desa wisata. Oh, itu bentuk pelatihannya tuh gimana, Bu? Bentuk pelatihannya itu gini, bentuk pelatihan di sana itu kan ada ibu-ibu PKK Iya. ya, ibu PKK yang mungkin banyak nganggur hanya mengandalkan suami. Mm-mm. Seperti itu kita ajari apa yang ada di sekitar situ, tanaman rempah gitu. Misalnya di sana itu Oke. ada kunyit, ada Iya. temulawak, itu kan sangat mudah, dan ada jeruk Mm-mm. nipis, bahkan di situ tuh juga ada lidah buaya, seperti itu yang bisa dikembangkan. Oke. Dikembangkan jadikan apa nih, Mm. biar jadi cuan, kita ajarin. Oke. Terus kalau misalnya kita mau ikut pelatihannya itu, Bu, kira-kira kita harus menghubungi atau emang dari pihak Ratu Botani Solo? Menghubungi, terus nanti kira-kira kita ada berapa nih yang pengen diajarin. Iya. Gitu. Kira-kira mau ngambil yang apa. Oke, berarti kalau misalnya dari luar Pulau Jawa gitu, Ibu Bisa. gaskan ya, Bu ya? Bisa. Oke. Mantap ilmunya. Iya, gila. Iya. Keren banget. Kita nggak hanya tentang cuan ya. Iya, Kita juga benar-benar. ada untuk sosialnya. Jadi gimana caranya biar Ratu Botani Solo ini tetap menginspirasi banyak orang lah Iya, ya, gitu. makanya kita penguatan di pelatihannya itu. Oke. Jadi biar terinspirasi seperti itu. Jadi walaupun biar mereka yang berkembang. Iya, benar-benar. Biar mereka yang berkembang. Apalagi Indonesia kan kayak rempah-rempah, jadi sangat itu. jadi kalau nggak dimaksimalin ya sayang banget gitu ya. Betul. Yes. Kira-kira nih, Bu, kalau misalnya dari Solo Technopark atau Solo Techno Incubator nih kan yang biasanya menyediakan pelatihan gitu, Bu, mau mengadakan pelatihan tentang kesehatan kayak gitu, kira-kira Ibu bersedia nggak sih, Bu? Oh ya, sangat bersedia. Orang luar mana-mana aja kita ajarin, apalagi STP kan sudah rekanan kita ya. Ya, benar-benar. Rekanan dari Ratu Botani Solo. Jadi semua yang ingin ilmunya apa yang ada di Ratu Botani Solo itu kita ajarin semua, mana yang kira-kira bisa dikembangkan gitu, sesuai dengan passion masing-masing person ya. Jadi kita bertumbuh dan berkembang bareng, nggak apa-apa. Sama gitu. Ya karyawan-karyawannya juga kayak kita anak magang juga pengen tahu nih, Bu, kayak ini gimana sih gitu cara buatnya, terus kayak gimana sih kita biar nggak minum obat mulu gitu, karena kan kadang ada yang bilang nih, Bu, kalau misalnya lagi batuk tuh minumnya udah air hangat aja gitu. Bisa kita ajarin, sama siapa tahu kalau nanti sekalian untuk bisnis. Oh iya, benar. Anak magang biasanya kan gaji masih tinggi tau lah. Aduh. Tambah siapa tangan jadi besar. Iya, benar. Amin ya Allah. Ya. Nah, untuk kesan dan pesannya nih, Bu, untuk para pejuang UMKM yang sekarang masih ngerintis tuh, kira-kira kalau dari Ibu sendiri apa, Bu? Harus sabar,
telaten, yang penting konsisten gitu aja, konsisten, Lagi konsisten fokus produk gitu. ya, fokus gitu, harus fokus, konsisten gitu, fokus terus ya, jangan lelah untuk tetap berkarya. Apalagi orang-orang ini kadang suka terlena ya Bu, kalau misalnya udah di atas gitu terus produknya ntar jadi dikurangin kualitasnya atau gimana gitu ya ya itu Bu ya. yang penting, ya ini kan tadi fokus, konsisten Ya. itu juga termasuk dari ini produksinya, jadi cara pengolahan bahan bakunya Ya. harus berstandar terus tetap gitu. Oke. Kalau gagal bangkit lagi, jangan pernah putus asa. Iya, harus betul. gitu. Nah tuh teman-teman, jadi biar kita tuh terus terus berkembang nih UMKM yang mau kita bangun, kita tuh harus konsisten. Nah tapi tuh Bu, kan Ibu bilang kalau misalnya kita tuh ngadain pelatihan ke beberapa daerah segala macam. Terus kalau dari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah itu kira-kira Ibu sama mana aja sih Bu? Yang udah konsisten. Alhamdulillah kemarin tuh kita dari Universitas 11 Maret itu juga ada. Wah, UNS keren. Itu, kebetulan mereka ada pendampingan dari P2KN gitu ya. Oh iya benar. Itu menggandeng Ratu Botan Solo. Kebetulan kita juga didampingi sama profesor-profesor di sana. Iya. Jadi ada Prof Fitri, Prof Suryo, Prof Desi. Jadi seperti itu yang dari Fakultas Kimia, Farmasi, Biologi, Matematika, banyak ya di situ. Jadi kemarin juga ada pendampingan untuk bikin produk yang apa ya, rempah-rempah tapi dibikin yang ekstraknya. Jadi kita mau bikin ekstraknya itu ada pendampingan sama profesor-profesor di UNS gitu. Keren banget, keren. Terus ini kita kemarin juga ada apa ya, pelatihan ngelatih ke SLB ya, panti asuhan seperti itu. Kemarin bikin apa itu ada bunga telang sama kunyitnya seperti itu. Terus kita kasih multivitamin, jadi untuk daya tahan para autis kan sangat banyak ya gitu. Jadi kita ada sosialnya, kita berkunjung ke Colomadu juga sama UNS itu gitu. Wow, keren Ya, keren banget. kita ada beberapa sesi gitu. Jadi nggak cuma sekali doang gitu ya, buat Ya, ini berkelanjutan. Insya Allah kita berkelanjutan nanti untuk pengembangan desa wisata untuk tahun depan itu juga sama UNS lagi. Oh wow, keren. Ya. Udah. Untuk para teman-teman UMKM tetap semangat, tetap belajar, berkarya, tidak boleh pantang menyerah, tetap mencari ilmu sampai ke ujung-ujungnya pun tidak apa gitu. Nanti kan kita usaha itu kan hasilnya itu nanti akan yang bicara gitu. Betul. Wah, luar biasa banget nih teman-teman obrolan kita di siang hari ini bersama Bu Yerma. Banyak banget nih hal-hal menarik yang bisa kita ambil, mulai dari strategi bisnisnya, terus konsistensi, apalagi menjaga kualitas produknya itu penting banget. Jadi semoga ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang mendengarkan IB Talks. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kita. Dan juga terima kasih untuk Ibu Yerma karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ketemu sama kita di siang hari ini. Semoga ilmu yang udah Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube dan juga Instagram kita yang namanya Solo Techno Inkubator. Saya Helen Dewi Mawarni dan rekan saya dan juga saya Yerma. Kita pamit undur diri. Nantikan episode dari podcast Solo Techno Inkubator selanjutnya. Dadah.